Ya, Kak. Kalau yang bisa share bisa video ditampilkan saja biar saya bisa tidak bicara sendirian, tidak merasa bicara sendirian. Kalau yang agak berat nggak apa-apa dimatikan. Oke, makasih. Kita mulai setelah UTS. Kemarin UTS-nya bisa, saya belum periksa nih. Bisa semua? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Bisa ya. Alhamdulillah bisa, Pak. Oke, jadi mudah-mudahan kita sudah bisa membayangkan seperti apa pengendalian sistem pembangkit ya, sistem pembangkit per komponen kita sudah mulai bisa melihat berkomponen gitu ya. Komponen apa saja sih yang harus dikendalikan di pembangkit, terutama sebetulnya komponen-komponen utama yang harus kita kendalikan. Paling tidak kalau pembangkit PLTU sebagai studi kasus kita gitu ya, itu kita mengendalikan boiler, mengendalikan turbin, mengendalikan biasanya turbin dan generator gitu ya. Kemudian pengendalian juga kita lihat bisa kita lihat di turbin, kita mengendalikan di turbin, generator, kemudian boiler itu kita juga mengendalikan siklus Rankine-nya ya, mengendalikan siklus Rankine-nya, mengendalikan apa saja sih di siklus Rankine yang harus kita kendalikan. Mudah-mudahan masih ingat. Yaitu kalau siklus Rankine itu adalah siklus air uap gitu ya, siklus air uap untuk air uap untuk dijadikan apa? Dijadikan energi mekanik pada turbin ya. Siklus air diuapkan. Kedengaran suara saya atau terlalu pelan? Terdengar jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi air kita ubah menjadi uap dengan tekanan tinggi gitu ya. Airnya kita ubah jadi uap dengan tekanan tinggi, kemudian dipakai untuk muter turbin, energinya berkurang, kemudian kita ubah lagi menjadi air gitu ya. Kemudian kita panaskan lagi air dan kita beri tekanan tinggi lagi untuk bisa, kemudian kita bikin uap lagi untuk muter turbin gitu ya. Kira-kira siklus Rankine seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa membayangkan siklus Rankine. Jadi kalau saya biasanya membayangkan siklus Rankine itu, saya senangnya pakai diagram TS. Diagram TS sama diagram T-nya itu temperatur, S-nya itu entropi gitu ya. S itu entropi ya. Perubahan entropi, perubahan entropi dan perubahan temperatur, kita menghasilkan energi gitu ya. Saya membayangkan seperti itu. Jadi ada ada 4 bentuk garis perubahan entropi, yaitu pada temperatur rendah saya biasanya bayangkan sebagai temperatur pada nilai di kondenser gitu ya. Bentuk fluidanya air. Pada entropi tinggi di boiler itu pada temperatur tinggi dibikin di boiler itu fluidanya menjadi uap. Dari uap kemudian dipakai karena entropi tinggi dan temperatur tinggi
itu bisa digunakan untuk muter turbin. Nanti garis turbin gitu ya, garis turbin yang menyebabkan dia temperaturnya turun. Dengan entropi mungkin masih sekitar sama, entropik gitu ya istilahnya. Kemudian kita ubah lagi karena temperatur turun, kita menjadi dia kadang berubah menjadi air, kita kemudian entropinya kita turunkan dengan menggunakan kondenser, kemudian kita sehingga berubah menjadi cair. Dengan entropi turun menyebabkan uapnya menjadi cair gitu ya. Entropinya jadi turun. Entropi kan, kalau saya membayangkan entropi itu apa? Entropi itu derajat keacakan. Jadi kalau uap itu acak gitu ya, sangat acak. Kalau air itu relatif acak. Jadi menurunkan entropi itu mengubah dari yang tadinya acak sekali, kalau panas kan kemudian dia turun menjadi cair. Dicairkan itu menjadi cacakannya relatif rendah. Kalau pengen entropinya turun lagi, kita bikin menjadi padat gitu ya. Tapi siklus Rankine tidak mengatakan itu, cukup air dan dibikin menjadi cair lagi menggunakan kondenser sehingga entropinya turun. Jadi geser ke kiri entropinya gitu ya. Geser ke kiri. Kemudian kita pompa gitu. Kita pompa kemudian dipanaskan, entropinya kita naikkan lagi gitu. Kita naikkan dengan dimasak menjadi uap lagi. Jadi uap tekanan tinggi, entropinya makin tinggi. Kemudian digunakan lagi. Jadi siklusnya ada 4. Yang kita kendalikan sebetulnya kalau kita bayangkan dari situ, kemudian kita harus, kata Rankine, kita harus menentukan nilai-nilai di entropi berapa, kita harus tetap mengendalikan itu. Di temperatur berapa, di tekanan berapa, itulah kita harus kendalikan agar sistemnya bisa bekerja sesuai dengan desainnya. Jadi kita mendesain entropi berapa ketika dikondensasi, temperatur berapa kita kondensasikan. Desainnya gimana? Kalau Anda udah belajar desain belum? Desain PLTU belum ya? Belum, Pak. Belum. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti kita orang ketika sudah agak tinggi mungkin belajar desain untuk PLTU, untuk di entropi rendah tadi, menurunkan entropi di mana? Menurunkan entropi menggunakan kondenser itu bisa terjadinya gimana caranya? Menurunkan entropi dari tadinya uap tekanan rendah, temperatur rendah, itu untuk menjadi sepenuhnya cair gimana? Menggunakan kondenser. Kondensernya bisa bekerja bagaimana? Nanti kita bisa mungkin di pelajarannya Pak Marijo atau siapa, Pak Kugur, di orang mekanik, kita mengetahui gimana kita menurunkan yang uap itu menjadi cair lagi. Yaitu kita ambil energinya gitu ya, mengambil energi menyebabkan entropi turun. Mengambil energi pada uap menyebabkan entropi turun. Artinya terjadi pengembunan gitu ya. Terjadi pengembunan. Gimana caranya untuk bisa mengembunkan uap? Kalau kita tahu bahwa temperatur itu akan berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah gitu ya. Maka kita harus tahu kalau kita mau menurunkan uap air agar dia mengembun, nah, akhirnya kita bisa mengatakan pakai psikometri,
kita bisa mengatakan, oh temperatur misalnya temperatur uap kita itu di 40 derajat misalnya. Kenapa saya turun temperatur uapnya di 40 derajat? Karena misalnya, karena apa? Karena alat pendingin kita itu untuk lingkungan di Bandung misalnya, itu airnya, alat pendinginnya apa? Air misalnya. Airnya itu temperaturnya sekitar 25 derajat. Jadi kalau 25 derajat itu kita bisa turun ke kita sebetulnya bisa mendinginkan uap di 35 juga masih bisa gitu ya. Di 30 juga bisa. Jadi di kondenser kita juga bisa memikirkan kita mendinginkannya di berapa. Oh, kondensernya saya bikin jadi keluaran dari turbin misalnya. Kita bikin temperatur keluaran dari turbin itu 30 derajat. Jadi desain turbinnya nanti 30 derajat. Atau orang desain turbin, output dari turbin kita itu tekanan, biasanya orang ngomongnya di tekanan, bukan di temperatur. Misalnya tekanannya 0,9 bar. 0,9 bar itu berapa derajat sih? Ya masih fasanya sudah berubah antara uap dan air. Jadi ada yang uap, ada yang sudah menjadi cair. 0,9 bar. Atau 0,1 bar. Itu di tekanan berapa, di temperatur berapa kalau di titik antara uap dan air itu. Atau 0,095 atau 0,1. Oh, 0,095 itu ternyata menurut psikometri ya berubah antara fase uap dan fase air. Istilahnya apa? Daerah apa itu? Yang sebagian masih berubah uap, sebagian menjadi cair. Campuran. Campur. Kalau misalnya misalnya sebagian menjadi air, sebagian menjadi es, itu titik beku gitu ya. Kalau antara uap dan air, apa itu namanya? Di daerah apa? Latent head itu di berapa? Gitu. Kalau untuk tekanan 0,1 itu berapa temperatur yang pas? Misalnya gitu. Orang kira-kira kalau mendesain di ini cerita mendesain di mana itu di kondenser kira-kira seperti itu. Kondenser ya. Saya agak lebih detail di desainnya dulu. Desain di kondenser kira-kira seperti itu. Kalau saya pengen temperatur ya, kita pengen mengembunkan di temperatur 35. Kira-kira akhirnya kita balik. Saya pengen mendinginkan temperatur di 35 karena suhu lingkungan di 25. Jadi masih ada selisih 10 derajat untuk mengambil energi gitu ya, dari uap. Jadi uap air keluar dari turbin saya 35 derajat. Kemudian kita ambil menggunakan pendingin, itu kita ambil energinya sehingga entropi menjadi turun, sehingga menjadi cair. Temperaturnya tetap 35. Itu di tekanan berapa? Jadi menggunakan, kalau istilah lain menggunakan latent head-nya. Di tekanan berapa? Saya harus bikin di kondenser. Tekanan kondensernya berapa? Ada yang tahu? Kalau 0,095 di berapa? 0,095 bar, itu temperatur berapa? Dibalik. Atau 0,1 bar itu di temperatur berapa? Coba bisa, ada yang bisa buka
diagram psikometrik. Ada yang bisa buka? Oke, kira-kira seperti itu. Misalnya, oh saya pengen di sekitar antara 35 sampai 40 tergantung dari. Oh, itu adalah nilainya di 0,095 bar atau 98 bar atau sekitar 0,1 bar. Latent head-nya kalau di tekanan sekian, kalau di 1 atmosfer antara uap dan air adalah di 100 derajat ya. Kalau 1 atmosfer. 100 derajat itu uap air itu berubah menjadi uap di 100 derajat ya. Saya balik yang mikir yang gampang. Kalau 1 bar itu di 1 bar antara uap dan air. Jadi uap saya cairkan itu di 100 derajat. Kalau kita ambil energinya di 100 derajat, uapnya akan kembali menjadi cair gitu ya. Kalau saya pengen di 40 derajat, uap menjadi cair di berapa bar? Ya, Tasya berapa Tasya? Tahu di berapa bar? Kalau Tadi setelah dibuka dari buku termodinamik untuk 40 derajat itu 0,1 iya, bar. 0,1 bar ya. Iya, di 0,1 bar. Saya pengen dinginkan yang keluar dari, saya pengen agar uapnya di 40 derajat keluar dari turbin. Maka keluaran dari turbin itu di 0,1 bar gitu ya, kira-kira gitu. Jadi kondensernya kalau saya bisa bikin tekanan di kondenser 0,1 bar, saya balik ya. Ini orang kontrol mencoba berpikir di termodinamika. Saya pengen membuat temperatur yang keluar dari turbin itu 40 derajat agar nanti saya bisa ambil energinya menggunakan kondenser 40 derajat. Maka kondensernya harus saya pikir tekanannya berapa tadi? Rasanya nggak ada. Berarti kita bikin tekanan kondensernya berapa saja tadi? 0,1 bar, Pak. Iya, gitu kira-kira ya. Jadi orang kontrol harus membuat agar tekanan kondensernya 0,1 bar. Jadi saya harus mengendalikan tekanan kondenser berapa? 0,1 bar. Bagaimana cara membuat agar tekanan kondenser 0,1 bar? Jadi saya bukan mengendalikan temperaturnya menjadi 40 derajat. Konsekuensi dari saya mengendalikan tekanan 0,1 bar di kondenser akan menyebabkan temperatur di kondenser itu kalau kita ambil energinya, dia akan tetap di 0,40 derajat ya. Nah, hanya berubah dia menjadi dari uap menjadi cair. Artinya saya mengembunkan di 40 derajat atau saya mengembunkan di tekanan 0,1, maka uap yang 40 derajat tadi berubah menjadi air. Kita ambil entropinya. Kita turunkan entropinya dengan menggunakan alatnya namanya kondenser, kira-kira gitu ya. Jadi kondensernya dibikin tekanannya 0,1 bar. Kalau tekanan kondenser
tidak bisa dibikin 0,1 bar. Misalnya ternyata kondenser saya itu, jadi kondensernya harus dibikin apa itu? Istilah lainnya. Dibikin vakum ya. Kita harus membuat kondenser kita vakum. Vakum di berapa? Saya ulang lagi. Mana tasnya menghilang? Vakum di berapa? 0,1 bar, kira-kira gitu ya. Betul. Kita harus membuat tekanan kondenser vakum di 0,1 bar agar saya masih bisa membuat uapnya menjadi mengembun ya. Mengembun di 40 derajat. Kalau ternyata 1,5 bar, kira-kira kita bikin kondensernya di 1,5 bar berapa itu uapnya, panas di kondenser 1,5 bar. Kalau 1 bar tadi 100 derajat ya, uapnya uap dari turbin masih 100 derajat, kemudian kita kalau di kondensernya tidak bisa kita bikin vakum, maka yang keluar dari panasnya mungkin masih 100 bar. Jadi kita bikin, nanti juga sangat penting di kondenser itu untuk membuat vakum tadi. Kalau 100 derajat seperti apa, kalau setengah bar seperti apa, kalau 0,1 bar seperti apa. Boleh nggak misalnya saya bikin agar temperaturnya itu di 20 derajat. Kondensernya saya lebih vakumkan kan, nanti lebih vakumkan, nggak tahu kalau 20 derajat berapa bar itu. Di 0,02 bar, Pak. 0,02 bar. Bisa nggak kira-kira saya menyedot energi agar berubah yang dari uap menjadi cair di 0,02 bar. Di lingkungan Bandung. Bisa saja ya, tapi kita harus mendinginkan sesuatu dulu untuk mengambil. Tapi kalau kita menggunakan cairan yang ada di lingkungan untuk mendinginkan, menggunakan misalnya menggunakan air gitu ya, menggunakan air untuk mendinginkan untuk mengambil energi laten pada kondenser. Kalau kita tahu energi di lingkungannya itu temperatur lingkungannya itu di sekitar 25, ya nggak bisa ya. Malah kebalik nanti, temperatur yang pendinginnya malah disedot oleh itu ya, nggak bisa. Jadi bukannya menjadi cair, malah kebalikan. Jadi kalau kita ingin mengambil energinya, kita harus hati-hati. Kalau mengambil energi uap menggunakan kondenser, maka kita harus memperhitungkan temperatur lingkungan berapa, temperatur yang ingin kita ambil agar latent head-nya yang kita ambil ya. Jadi 40, misalnya 40 derajat. Saya ingin agar di turbinnya lebih efisien, saya tidak bekerja di temperatur 40 derajat. Saya ingin di temperatur 35, bisa saja. Kita tekanannya sedikit turunkan, misalnya gitu. Jadi kalau 0,095 tadi ya, itu 40 bar. Kalau 0,090,
Oke, kira-kira itu. Jadi secara sistem mudah-mudahan Anda bisa membayangkan seperti apa ini saya agak sedikit mendesain. Kemudian instrumen masuknya di mana? Kendali masuknya di mana? Yaitu mengendalikan agar tekanan di nilai yang didesain. Tekanan kondenser harus sesuai dengan yang kita desain. Kalau saya ingin bekerja di temperatur kondenser 40 derajat, maka tekanan di kondenser kita bikin agar selalu tetap di nilai 0,095 ya. Nasihat tadi ya. Bukan saya yang hitung loh, ya Anda ya yang nyari ya. Walaupun saya tahu. Oke. Tapi Anda yang nyari 0,095. Bikin tekanan kondenser 0,095. Bikin selalu seperti itu. Ya, Anda mengendalikan itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi terus kemudian di desainnya di mana? Nanti di heaternya tadi. Kemarin juga kita sudah sebelum tes. Di heaternya di mana? Saya ingin naikkan tekanannya, naikkan apa temperaturnya. Menggunakan uap dari sisa turbin. Jadi terus per blok orang kendali tugasnya adalah memastikan bahwa kalau di kondenser tadi tekanannya. Nanti kalau di heater apanya misalnya gitu ya, yang dikendalikan. Apakah juga tekanan lagi heater setelah keluar dari kondenser airnya sudah 40 derajat. Tapi sudah berubah fase cair. Yang tadinya keluar dari turbin masih fase uap. Menggunakan kondenser dengan kevakuman yang kita kendalikan, outputnya menjadi air bertemperatur 40 misalnya gitu ya. Menggunakan sesuai desainnya. Kemudian ketika di heater apanya? Kemudian di LP heater kita kendalikan apanya? Oh, temperaturnya Pak yang harus kita kendalikan, jangan naik terlalu cepat. Kenapa harus kita kendalikan? Mungkin kita kalau mengambil bagaimana kita mau memanaskan air di heater tadi? Oh, saya ngambil uapnya dari sisa-sisa dari turbin Pak. Sebagian saya fraksi turbin, saya ambil sisanya untuk memanaskan air. Kata desainnya gitu. Oh iya, berarti kita harus memperhitungkan berapa flow maksimum yang boleh diambil dari fraksinya misalnya. Jadi kita harus membukanya berapa. Itu mengendalikan temperaturnya agar tetap nilainya setiap blok. Saya coba buka. Saya punya kemarin karena itu ada kakak kelas Anda ada yang tugas akhir, saya buka program cycle tempo ya. Coba mudah-mudahan masih jalan yang punya saya. Mudah-mudahan itu kebayang secara sistem sebelum kita lanjutkan ke yang baru. Saya senangnya mereview dulu. Sudah kelihatan? Belum ya? Bentar, saya cari.
Oh iya, lupa saya. Share screen ya. Kelihatan? Sudah muncul sekarang? Sudah muncul, Pak. Ini Sudah. Sudah kalau masuk, Pak. ini saya pakai program namanya programnya Cycle Tempo. Menghilang, mati. Tidak mau dia. Saya ganti. Bentar, saya buka lagi. Mudah-mudahan bisa. Sudah muncul lagi? Sudah, Pak. Oke. Nah ini salah satu contoh. Ini program. Ini ada di sini kira-kira ini tentang. Nah di sini ada boiler gitu ya. Boiler. Ini turbinnya ini turbin. Nah di sini kemudian enggak mati. Nah di turbinnya itu, nah ini kondenser. Kalau di program kita di orang desain itu biasanya kira-kira nanti ada keluaran ini fraksi-fraksinya ya. Jadi di boiler, kemudian di sini biasanya ada 4 komponen utama yang biasa disebut, yaitu tekanan, temperatur, entalpi, dan di sini flow-nya, mass flow-nya. Jadi tekanan, temperatur, entalpi, dan mass flow-nya. Aduh, menghilang lagi. Nggak mau ternyata digandengkan. Ya sudah, kira-kira seperti itu. Nanti mungkin Anda bisa belajar lebih lanjut ketika desain. Jadi kira-kira yang ingin saya sampaikan, ketika di desain ada biasanya 4 komponen itu yang ditampilkan. Tekanan, temperatur, entalpi, dan mass flow-nya. 4 komponen itu. Tadi kalau di kondenser, biasanya di kondenser kita harus tahu misalnya kalau di orang dari desain tersebut, kemudian kita sebagai orang kendali gitu ya, sedang berada sebagai kendali. Kalau orang energi dari mulai belajar sistemnya sampai kendalinya harus belajar semua. Ketika kita sedang berada sebagai orang kendali, biasanya yang seperti tadi, yang harus kita tanyakan seperti apa. Salah satu contohnya biasanya tadi ada tekanan, temperatur, mass flow, dan entalpi gitu ya. Yang kita kendalikan untuk di komponen ini apanya? Kalau di kondenser tadi kan agar kita bisa memindahkan energi uap menjadi kita buang energi uapnya sehingga entropinya turun sehingga menjadi cair gitu ya kalau bahasa sederhananya. Kalau agak meneknik sedikit agar entropinya turun gitu. Meneknik. Agar agak teknik sedikit. Agar entropinya turun, maka kita
ambil panasnya dan kita buang ke lingkungan. Menggunakan apa? Menggunakan sistem pendingin ya. Kita menggunakan sistem pendingin, kita ambil energinya, kita buang ke lingkungan sehingga yang tadinya fase uap menjadi fase cair. Caranya gimana agar perpindahan itu bisa terjadi? Yaitu dengan cara tekanan kita jaga. Kenapa tekanan harus kita jaga? Kira-kira sebetulnya tadi ada secara desain harus kita jaga keluar dari agar turbin itu efisien. Keluar dari turbin itu adalah pada temperatur yang kalau bisa serendah-rendahnya. Keluar dari turbin temperaturnya kalau bisa serendah-rendahnya. Jadi kalau makin dingin yang keluar dari turbin tapi fasenya masih uap makin bagus ya. Karena apa? Karena berarti kita makin banyak bisa mengkonversi energi yang berupa energi termal menjadi energi gerak ya. Jadi kalau bisa keluar dari turbin temperatur serendah-rendahnya. Tapi kita punya batasan untuk mengambil nanti keluar dari turbin masih menjadi uap itu untuk kita tidak bisa turunkan temperaturnya serendah-rendahnya itu tidak boleh melebihi temperatur, tidak boleh lebih rendah dari temperatur lingkungan. Kenapa? Karena mendinginkannya pakai lingkungan ya. Temperaturnya kalau lingkungannya 20 derajat misalnya atau 25, kalau di Bandung mungkin 25 gitu ya. Temperatur bebas bola basahnya 25. Kita nggak bisa temperatur yang keluar dari turbin itu di 25 juga. Nanti nggak bisa diambil lagi, tetap menjadi uap gitu ya. Agar kita bisa ambil, biasanya kalau orang desain selisihnya masih 10 derajat. Kalau 25 berarti di 35 bolehlah gitu ya. Tapi kalau di 35 boleh, jadi keluar dari turbin di 35. Kadang-kadang temperaturnya bukan hanya 25, kadang-kadang temperatur lingkungan tertinggi itu 30 derajat. Kalau saya pengen selisihnya, delta temperaturnya itu 10 derajat, berarti temperatur yang keluar dari turbin maksimum di berapa? Di 40 derajat. Karena pengen selisihnya 10. Selisih untuk mengambil energinya. Jadi 40 derajat. Ya udah kita desain 40 derajat. Gimana agar keluar dari turbin 40 derajat? Salah satu tekniknya adalah menggunakan tekanan di kondenser. Berapa tadi tekanan kondensernya? 0,1 bar. 0,1 bar, kira-kira gitu. Jadi kita bikin tekanan kondenser 0,1 bar. Kalau Anda orang di mekaniknya, tolong dong orang kendali agar tekanan kondensernya 0,1 bar terus-menerus gimana? Agar tekanan kondenser 0,1 bar. Kenapa? Karena kita pengen agar keluar dari turbin selalu di 40 derajat maksimum. Boleh ketika temperaturnya rendah boleh diturunkan di 0,095 gitu ya. 0,095. Jadi kendali kondenser adalah mengendalikan tekanan. Nah, yang dari grafik tadi kita bisa mengetahui itulah yang harus kita kendalikan. Oke, ada komentar sampai di situ cerita saya. Jadi cerita saya mencoba menceritakan di sini.
Kelihatan grafik gambar saya? Terlihat, Pak. Oke. Saya biar bisa melihat. Oke, jadi tekanan di kondenser 0,1 bar, dibikin tekanan kondenser 0,1 bar. Maka kita bisa dapatkan. Nah, di sini yang kita kendalikan lebih pada tekanan yang kita kendalikan. Sehingga yang temperatur yang keluar dari dengan tekanan 0,1 bar kita harapkan uap air di temperatur sekitar 40 derajat gitu ya. Jadi oke, itu. Kemudian nah, di cara yang lain di sini jadi kondenser didesain di temperatur. Kalau di sini desain temperaturnya 45 bar. Ini di contoh yang ini. 45 bar. Berarti di tekanan berapa dia kondensernya dibikin? Ada komentar sampai di situ cerita saya? Halo. Setelah kita mengetahui secara sistem, akhirnya. Jadi untuk setiap komponen nanti tolong dipelajari setiap komponen di sistem. Tolong dipelajari, diidentifikasi. Saya ingin untuk sekarang untuk PR saya sekarang saya mau nambah pekerjaan Anda. Untuk PR tolong dibikinkan identifikasi, nanti tolong diidentifikasi kira-kira setiap komponen di siklus uap air, di siklus Rankine uap air itu, setiap komponen tolong identifikasi apa yang harus kita kendalikan. Saya tadi memberi contoh kalau kondenser ternyata harusnya tekanannya yang dikendalikan gitu ya. Bisa. Kemudian nanti ada heater apanya yang dikendalikan. Kemudian nanti ada komponen yang lain, misalnya aerator apa yang harus dikendalikan. Kemudian komponen yang lain lagi mungkin pompa apa yang harus kita kendalikan kira-kira kalau pompa. LP heater, ada kondenser, LP heater, aerator, pompa, kemudian HP heater. Kalau kita ikuti siklusnya, komponen-komponen di sistem siklus Rankine itu dari kondenser, LP heater, aerator, kemudian pump gitu ya, feed water pump, kemudian HP heater, kemudian ada economizer, ada boiler, ada evaporator, kemudian ada superheater, kemudian setelah superheater biasanya langsung masuk turbin, HP turbin, gitu ya. Dari HP turbin ada IP turbin, ada LP turbin, gitu ya. Di LP turbin masuk lagi ke kondenser, output LP turbin. Nah, setiap komponen itu kira-kira apa sih harus kita kendalikan. Nanti mungkin saya kasih gambar yang tadi. Tapi ada tugasnya adalah mengidentifikasi kira-kira apa yang harus kita kendalikan. Nanti gambar yang tadi yang pernah
bisa kita link tadi. Karena dua program ternyata Google Meet nggak mau link cycle tempo program yang lain. Dan nanti saya screenshot, nanti saya kirimkan ke Anda. Tolong diidentifikasi kira-kira apa sih yang harus kita kendalikan gitu ya. Untuk per komponen dulu. Jadi mengendalikan per komponen. Minggu depan saya pengen sudah mulai mengendalikan per blok. Jadi pengendalian per komponen apa saja sih yang harus kita kendalikan? Gitu. Ada komentar sampai di sini? Kita berapa orang? Ini 20. Baru 28 dengan saya 27 ya. Berapa orang satu di kelas kita? 27. 27 orang. Oh, 27 ya. Oke, ada komentar sampai di situ. Ada yang ingin dikomentari cerita saya untuk mengingatkan lagi saya mengingatkan. Tapi mengidentifikasi kadang-kadang kalau kita sudah mulai di engineering, mungkin kita tidak mengetahui mana yang harus kita kendalikan. Kadang-kadang dikasih tahu sama orang mekaniknya atau orang elektriknya. Ini loh yang harus dikendalikan. Orang instrumen biasanya kalau nggak tahu apa sih yang harus saya kendalikan, gitu. Biasanya nanya di orang mekanik. Kalau yang untuk siklus uap air tadi di mekanik. Kalau Anda energi harus tahu ya. Karena Anda energi ini kalau kondenser itu apa yang dikendalikan? Tadi ceritanya, mengendalikan tekanannya. Gitu. Kalau di aerator kira-kira apa yang dikendalikan? Apakah tekanan juga? Mungkin tekanan juga ya. Di aerator. Tekanan harus kita kendalikan karena di aerator itu nanti coba dicek di aerator itu cara kerjanya seperti apa. Kalau kondenser tadi cara kerjanya tadi ya dengan menggunakan tekanan yang kita bikin konstan, maka temperatur diharapkan menjadi konstan. Kenapa? Karena kita hanya ingin membuat latent head-nya yang bekerja. Tidak sampai ke sensible head-nya gitu ya. Kalau untuk uap dan airnya sebetulnya latent head-nya yang kita kendalikan. Yaitu kita mengambil agar latent head-nya kita ambil latent head-nya. Kita ambil panasnya agar uap berubah menjadi air. Sedapat mungkin agar uap menjadi airnya itu tidak sampai temperaturnya turun lebih dari 40 derajat. Tidak boleh lebih rendah lagi dari 40 derajat. Sayang kalau lebih rendah lagi. Kenapa? Nanti kita harus panaskan lagi kan ya, pakai heater. Jadi hanya diambil latent head-nya saja. Hanya kita turunkan entropinya saja. Tidak sampai sensible head-nya tersentuh gitu ya. Sampai latent head-nya saja. Semua sampai
dari uap menjadi cair saja. Jadi untuk siklus uapnya kita kendalikan menggunakan tekanan konstan. Untuk airnya, air pengambil latener tadi sebetulnya juga harus kita sedikit kendalikan. Nanti. Jadi air dari kalau pakai cooling tower gitu ya, air yang dari cooling tower mungkin kita juga harus kita kendalikan agar tidak terlalu banyak airnya gitu. Secukupnya sajalah gitu. Mungkin mudah-mudahan kebayang. Mudah-mudahan masih ingat lagi bagaimana mengendalikan sistem di pembangkit. Pengendalian komponen di pembangkit. Jadi pengendalian di pembangkit itu ternyata banyak sekali. Makanya ketika waktu saya misal pembangkit PLTU, pernah saya iseng nanya waktu di lapangan ya, di PLTU Asam-Asam waktu itu. Saya sempat diminta untuk ngawasi. Terus saya nanya dengan kontraktor untuk instrumentasi dan kendali. Pak, kira-kira untuk masang instrumentasi dan teknik pengendalian ini berapa lama? Terus kontraktornya jawab, sebulan juga selesai Pak. Gitu. Terus saya ketawa, berarti kontraktornya belum pengalaman masang instrumen dan kendali. Kenapa? Karena biasanya untuk instrumen dan kendali paling enggak setengah tahun itu baru selesai. Karena setiap komponen kan tadi harus dipasang, dikendalikan, di setting, di itu ya. Dan itu bisa jumlahnya ternyata instrumennya berapa? Bisa ribuan. Yang dikendalikan mungkin ratusan gitu ya. Yang dikendalikan komponennya banyak ya. Puluhan lah paling tidak. Puluhan untuk per komponennya. Kadang-kadang mungkin untuk instrumennya bisa setahun sendiri. Kenapa? Jumlahnya ribuan. Ada mengukur temperatur, mengukur tekanan, mengukur flow gitu ya. Tadi setiap komponen mungkin paling tidak 3 yang harus dipantau. 1 harus dikendalikan gitu ya. Di kondenser tadi untuk vakumnya yang dikendalikan vakumnya, tapi yang dipantau temperatur. Tekanan dikendalikan, temperatur dipantau. Mungkin flow-nya juga dipantau. Levelnya dipantau gitu ya. Di kondenser saja ada, paling tidak ada 4 instrumen, 1 pengendali. Nanti di heater, kalau heaternya ada 7, setiap heater ada berapa? Jadi jumlahnya ribuan. Kadang-kadang, wah ternyata pemantaunya atau istilahnya sensornya, transdusernya ternyata ribuan. Kabel yang untuk kondensernya ribuan juga. Ya sama dengan kabel untuk kondensernya. Itu belum untuk kabel untuk kendali. Belum aktuatornya gitu ya. Untuk mengendalikan temperatur, tekanan kan apa ya? Aktuatornya apa ya? Kita harus mengendalikan pompa vakum ya. Kita harus mengendalikan pompa vakum agar tekanan selalu sama. Pompa vakumnya jalan untuk kalau tekanannya mulai naik, pompa vakumnya jalan untuk nyedot gitu, membuang tekanan. Karena
kita ingat di kondenser tadi ya, masih di cerita kondenser. Kondensernya itu ketika dari uap, kemudian kita embunkan secara alami sebetulnya yang tadinya uap, ketika kita embunkan dari uap yang memenuhi wadah kondenser, memenuhi kondenser, kemudian kita embunkan. Kira-kira tekanannya naik atau turun? Secara alami kalau uap kemudian kita embunkan, kita ambil energinya sehingga menjadi cair, kira-kira tekanannya naik atau turun? Tekanannya Turun, Pak. turun, ya. Secara alami sebetulnya turun. Jadi turun. Kalau kita embunkan turun. Jadi sebetulnya menjaga tekanan itu adalah menjaga hanya agar tidak naik. Tapi secara alami sebetulnya tekanannya turun terus. Jadi kalau Anda di kondenser, kalau kondensernya misalnya bukan pakai besi misalnya, misalnya Anda ada uap Anda wadahi di botol plastik gitu ya. Kemudian Anda dinginkan uap di botol plastik. Anda dinginkan itu botol plastiknya itu bisa ngempet gitu ya. Ketika botol plastik yang isinya uap itu uapnya kita dinginkan ngempet itu. Jadi kertas gitu. Nah, orang desain juga harus bisa mikirkan agar ketika tekanan turun itu tidak kaleng kondensernya itu tidak menyok, tidak. Ya, itu sudah pelajaran. Tapi secara alami tekanan turun. Jadi kita menjaga agar kondenser itu tetap vakum di 0,1 gimana? Hanya jika tekanan kurang dan lebih besar dari itu ya. Hanya jika tekanan lebih besar dari 0,1 kita hanya menjaga. Jadi tidak terus menerus pompa vakum itu jalan ya. Tidak terus menerus sebetulnya. Hanya menjaga saja. Nah itulah kalau kita bisa membayangkan cara kerjanya, mudah-mudahan kita bisa membayangkan cara mengendalikannya. Oke, itu cerita tentang pengendalian komponen kondenser. Minggu depan saya ingin ngulang lagi bagaimana mengendalikan turbin dan mungkin mengendalikan putaran generator gitu ya. Minggu depan mengendalikan turbin kalau nggak salah saya sudah sempat cerita. Nanti tolong dipelajari sendiri ya detailnya. Saya memberikan gambaran konsepnya saja di kelas ini, agak detailnya tolong dipelajari sendiri. Kemudian minggu depan mungkin kita tadi tentang kondenser, minggu depan mungkin kita mengendalikan putaran turbin generator, gitu ya. Orang nyebutnya sebagai governing system. Mudah-mudahan jadi sudah mengendalikan turbin generator. Kenapa sih ceritanya? Kenapa sih kita harus mengendalikan putaran turbin generator? Nah, minggu depan saya akan kita eksplorasi. Kenapa kita harus mengendalikan putaran? Sebetulnya ceritanya mengendalikan putaran turbin generator. Ceritanya adalah putaran turbin generator, putaran turbin dan putaran generator itu harus kita kendalikan juga agar nilainya relatif konstan.
Kalau untuk kenapa? Karena secara listrik itu ada standar frekuensi jala-jala ya, frekuensi sistem. Yaitu berapa Hz kalau di Indonesia? 50 Hz. Iya, 50 Hz. 50 Hz ya. Jadi kita mengendalikan putaran turbin adalah mengendalikan agar frekuensi suara generator tetap di nilai standarnya. Di Indonesia 50 Hz. Kalau di sistem Amerika berapa? Tasya. Tadi yang jawab Tasya soalnya. Fahira berapa? Gedean. Kalau Amerika berapa Hz? Egi berapa Egi? Kalau sistem Amerika berapa Hz? 60 Hz Pak kalau nggak salah. Iya, betul. 60 Hz. Oke. Nah, kita harus kendalikan itu agar outputnya 50 Hz. Menggunakan governing system. Minggu depan kita coba governing system. Kakak kelas Anda siapa tuh? Ricky mencoba membuat pengendalian gubernur pengendalian putaran. Nah, besok saya coba ceritakan dalam waktu 1 jam gitu ya. Kalau pengen detailnya nanti tanya Kak Ricky. Kak Ricky Rofi ya. Ricky Rofi. Kakak kelas Anda. Udah kenal belum? Ada tahu nggak Ricky Rofi kelas 4 ya? Oke. Nanti kalau pengen detailnya mungkin bisa menggunakan teknik pengendaliannya yang seperti itu biasanya menggunakan software. Kalau kakak kelas Anda pakai softwarenya, kalau pengen bisa mempelajari teknik pengendalian yang seperti itu pakai Simulink. Kalau Simulink, ada yang tahu Simulink? Biasanya Pak Agung seneng itu ngajari pakai Simulink. Simulink di MATLAB ya. Pakai Simulink. Nah, Anda bisa belajar di situ bagaimana mengendalikan. Saya nggak ngajari tentang bagaimana setting tuning gitu ya. Itu di pengendali dasar, pengendali 1 mudah-mudahan sudah diajari. Anda kan pengendali 1, pengendali 2, ada baru ini ya. Berapa Anda berapa kali tentang pengendalian? Kalau nggak salah 3 atau 2? Dua kalau nggak salah Pak. Ada pengendali 1 dengan Pak Agung, Pak Wahyu. Itu cuma sekali ya? Iya Pak, cuma 1 kali. Nah, bukan 2 kali ya? Ini nggak apa-apa. Nah itu untuk 1 komponen bisa. Mudah-mudahan masih ingat bagaimana tuning, pakai Iger-Nichols, pakai kurva reaksi gitu ya. Saya nggak ngulang lagi yang itu. Saya anggap Anda sudah bisa. Saya anggap sudah bisa. Pakai kurva reaksi. Kalau saya cara gampangnya kurva reaksi itu bikin apa? Bikin agar dia frekuensinya berosilasi terus-menerus dengan amplitudo konstan gitu ya. Kemudian kita harus turunkan apanya agar amplitudo itu pada satu siklus, satu cycle berikutnya turun 1/4-nya gitu ya. Menjadi 1/4-nya. Menurunkan apa? KP-nya atau KI-nya gitu ya. Kalau agar menjadi konstan
dibikin apanya. Kalau diturunkan, itu kurva reaksi. Nanti cara menghitung KP-nya berapa, KI-nya berapa. Gitu. Mudah-mudahan masih ingat pelajarannya Pak Agung. Pak Agung atau Pak Wahyu? Pak Agung. Pak Agung. Saya tidak mengajari lagi. Saya hanya mengajari bagaimana konsep pengendalian per komponen, nanti blok komponen apa saja yang harus diperhatikan. Kemudian cara untuk men-setting dan tuningnya saya anggap sudah bisa semua ya. Walaupun saya nggak bisa gitu. Walaupun saya nggak bisa itu men-tuning. Pak Yanto nggak bisa men-tuning. Dulu pernah, ya. Dulu sering. Oke. Saya pernah pekerjaannya hanya muter-muter potensium. Muter-muter potensium. Puter kurang kecil, ini puter kurang bertahun-tahun dari tahun 2000 tahun berapa ya? Tahun 98 sampai tahun 2003 itu pekerjaannya hanya muter-muter ya. Sampai bosan. Setting tuning di Saguling, di mana di Ubruk sana Sukabumi, kadang-kadang di Muara Karang. Waktu masih saya masih muda. Oke. Terima kasih. Ada komentar sampai di situ. Izin bertanya Pak, perihal tugas. Untuk tugasnya itu nanti di-emailkan ke Bapak atau di grup saja ya Pak? Di grup saja lah ya untuk tugas-tugas. Dibikin grup aja Pak Ira ya. Terima kasih. Biasanya yang koordinir Pak Ira ya. Kenapa Pak? Yang mengkoordinir biasanya Pak Ira atau Tasya gitu ya. Oke, ya. Ya gitu Pak Ira. Nanti dibikinkan grup lah ya. Grup apa pakai apa? Google Drive atau apa? Lupa saya. Baik Pak, boleh di Google Drive dan nanti Fahir bikinkan linknya Pak. Taruh di situ aja. Taruh di situ. Biar saya bisa ngecek sekali-kali ya. Jadi tugasnya nanti saya nanti bikinkan apa yang tadi yang dari cycle tempo tadi saya print screen gitu ya. Nanti saya kirim ke grup aja ya, WA grup saja nanti kira-kira diidentifikasi komponen apa saja yang harus dikendalikan dari setiap komponen. Parameter apa yang harus kita kendalikan atau besaran apa yang harus kita kendalikan. Salah nggak apa-apa, tapi harus kalau bisa sih benar. Saya pengennya sih dikasih keterangan kenapanya gitu. Sedikit analisis kenapa ini harus saya kendalikan. Kalau bisa ya. Saya tadi di kondenser itu kenapa sih saya harus kendalikan? Ternyata bukan temperaturnya yang dikendalikan. Saya mengendalikan tekanan, akibatnya temperatur bisa kita kendalikan. Kenapa temperatur harus saya kendalikan di nilai 40 derajat? Tekanan dengan cara mengendalikan tekanan 0,1 bar tadi. Kenapa? Karena saya harus ambil latent head-nya agar bisa kita buang keluar. Karena suhu lingkungan di temperatur maksimumnya 30 derajat. Kalau di Bandung harusnya sih nggak sampai, tidak di 40 derajat. Tapi misalnya 35 bisa, apalagi kalau di Pangalengan gitu ya.
PLT, PLTP gitu ya. Kalau PLTP mudah-mudahan lebih rendah bisa. Kira-kira gitu. Oke, itu saja. Udah. Hari ini saya akhiri sampai di sini. Biar saya nggak lupa, saya langsung kerjakan itu. Oke, makasih. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, selalu saya minta buka setor muka semua sebelum saya akhiri. Ahira sudah, Fitri sudah, Erna sudah, tadi Egi sudah, Reza, Teguh, Nizar, Yeyen, Nafisa, Ilham, Reza, siapa lagi? Relita, Sheila, Muhammad Hadi, Idik, Merel, Teguh udah ya, Nizar, Tasya, kelihatan, Fitri, Fani, Teguh keluar masuk, Arif mana? Arif, Sahrina, Elisa, Mirna dari tadi ada ya. Farhan, Arif yang belum kelihatan, dia Suci, Sahrina, Rania ada. Ya, siapa lagi yang belum kelihatan mukanya? Saya kelihatan terus. Ilham nggak ada? Ilham? Sahrina ada. Dia, halo dia. Titip absen ya. Iya. Afif, mana Afif? Reza. Dea hadir, Pak. Oh, dia hadir. Oke. Abgi. Hadir, Pak. Oke. Widya. Hadir, Pak. Hadir. Afif. Halo, Afif. Masih? Iya. Ada. Udah, Pak. Kan katanya kalau anak sekarang gampang titip absennya. Oke, gak apa-apa. Tapi mudah-mudahan pada nyimak cerita saya. Kalau nggak nyimak nggak apa-apa, asal bisa gitu ya. Pasti tanya. Apalagi? Sudah semua? Jadi semua hadir ya hari ini. Tinggal 27 siapa yang menghilang? Oke, makasih semuanya. Jaga kesehatan ya. Tetap olahraga. Saya lihat nih Farhan. Soalnya anak saya juga malas olahraga. Ini anak muda, mudah-mudahan tidak malas olahraga ya. Tetap olahraga. Olahraga. Senam. Oke ya. Tetap jaga kesehatan. Sudah pada di kos-kosan atau masih di rumah masing-masing? Ada yang di kos-kosan? Masih. Oh, masih di rumah. Saya lagi di kosan, Pak. Kos-kosan lagi di kosan. Oke, makasih sudah.
hari ini kita akhiri, mudah-mudahan Anda bisa makin mengerti cara kerja sistem pembangkit gitu ya, dan kendali sistem pembangkit, cara kerja operasi pembangkit dan pengendalian pembangkit. Ya, makasih. Saya pamit duluan ya. Silakan. Iya. Baik, Baik, terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Saya lupa gimana cara matikan. Itu dia keluar ya. Oke. Terima kasih.